Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita, mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga syukur, mari kita senantiasa buktikan dalam bentuk perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya dari apa yang telah diberikan oleh Allah, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita senantiasa sama-sama curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama soleh, sehingga kita berdoa, kita berharap, kita yakin kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tentunya di tengah indahnya kita berRamadan ria, ada hal-hal yang sering mengganggu kita, ada hal-hal yang sering menggoda kita. Tentunya ketika Anda sungguh-sungguh dalam menjalankan puasa, Ramadan ini bisa lebih baik dari Ramadan tahun lalu, dan ketika Anda sungguh-sungguh, Anda bisa menghalau godaan-godaan yang tadi, baik godaan ringan, sedang, dan berat. Yang paling berat adalah godaan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sendirilah yang sering merusak, mengacaukan, menyesatkan manusia. Sehingga tidak salah kalau Nabi Muhammad pernah bersabda ketika para sahabat pulang dari perang Badar, oh ini perang terbesar. Tidak, perang terbesar adalah, kata Nabi, memerangi hawa nafsumu. Nah, dalam puasa Ramadan ini kita dilatih, sangat dilatih untuk mengendalikan, mengkontrol hawa nafsu. Ketika kita berhasil dalam 30 hari atau 29 hari selama 1 bulan di Ramadan ini, kita bisa menjadi pribadi yang unggul atas hawa nafsu, yang bisa mengkontrol atas hawa nafsu. Karena ketika Anda berhasil mengkontrol hawa nafsu, Anda berhasil menjadi diri Anda, menjadi hamba Allah, dan insya Allah menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, namun ketika praktiknya kita menjalankan ibadah, ibadah itu ada sisi baik dan sisi buruk tergantung cara kita melaksanakannya. Jadi ketika kita melaksanakan satu ibadah, ada kesalahan dalam hal ibadah kita yang membuat kita bukannya beruntung atau mendapatkan pahala dengan ibadah tersebut, malah mencelakakan kita. Contoh adalah sholat. Sholat adalah hal ibadah yang paling baik, yang paling awal dinilai oleh Allah di hari kiamat kelak, sholat. Tetapi sholat juga bisa mencelakakan kita. Ketika apa? Ketika kita sholatnya lalai, sholatnya ria, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Maun, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Wih, kenapa celaka orang yang sholat? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang ketika dia sholatnya lalai. Walladzina hum yura'una, dan mereka yang sholatnya penuh dengan keriaan pamer. Jadi celaka kan sholat. Begitupun dengan puasa kita di bulan Ramadan. Jangan sampai puasa kita yang tadinya kita niatkan mendapatkan pahala, mendapatkan hal yang indah dari Allah, kita malah terjebak, lalai. Puasa yang bagaimana yang bisa salah? Yaitu, kata Nabi, adalah banyak orang yang berpuasa, tetapi yang didapatkannya hanyalah menahan lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala lebih.
Puasa bagaimana yang seperti ini? Tidak lain tidak bukan yang puasanya ya tadi, dia hanya menahan lapar dan haus. Dia tidak menambah ibadahnya yang lain. Contoh gini lah, banyak orang sekarang, canggih, namanya puasa kan kalau tidur aja itu jadi ibadah. Wah, dari sahur, sholat subuh, tidur, habis makan kenyang, tidur, bangun jam 12. Bangun, tidur lagi, bangun jam 5. Bentar lagi, nunggu maghrib, kelar. Apakah itu puasanya kira-kira mendapat pahala lebih dari Allah? Kalau menurut saya, tidak lain tidak bukan itu hanya menahan hawa, lapar dan haus. Nah, kemudian pemirsa, kelalaian kita dalam berpuasa adalah pernah juga Rasulullah SAW suatu kali dia naik mimbar. Begitu naik mimbar, amin. Kemudian amin sampai 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Rasul menjawab, barusan aku mengaminkan apa yang Jibril sampaikan kepadaku. Jibril menyampaikan yang pertama, merugilah, celakalah orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Ramadan. Aku katakan amin. Yang kedua, merugilah orang yang masih mempunyai ayah dan ibu tapi ayah ibunya tidak membuat dia masuk surga. Dalam arti dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Yang ketiga, merugilah, celakalah orang yang ketika disebutkan namamu, wahai Muhammad, dia tidak bersolawat. Aku katakan amin. Jadi pemirsa, khusus untuk Ramadan kita bahas, merugi kita, celaka kita kalau selesai Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka dari itu, mari kita penuhi ibadah Ramadan kita agar tidak masuk orang yang merugi dan celaka dengan Ramadan ini. Kita perbanyak istighfar, kita perbanyak ibadah yang lain. Kita niatkan puasanya betul-betul mengharap ridho Allah. Bukan ikut-ikutan orang lain, bukan karena takut mertua, bukan karena gengsi di kantor, di rumah pada puasa, bukan karena hal yang lain, tapi karena keimanan dan ridho kepada Allah. Pemirsa, saya dengan sepenuh hati mengucapkan selamat berpuasa dengan keikhlasan dan mengharap ridho Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.